Gibran Raka Buming Raka tidak memiliki ijazah SMA. Yang ada adalah ini keajaiban dunia yang ke-9. Nah, makanya saya bilang kalau ini setara dengan ijazah SMA atau SMK, bisa nggak kita pakai ini melamar pekerjaan? Ya. Bisa nggak ini kita pakai untuk masuk ke Universitas Indonesia atau nggak bisa? Ya, tapi ini hanya bisa dipakai untuk KPU. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersu Beno Arif. Kepastian soal ijazah Gibran Raka Buming yang disebut-sebut memiliki ijazah setara dengan SMK di Indonesia ini sekarang menemukan titik terang. Dr. Rismon dan Dr. Suryo yang bersama puluhan aktivis lainnya mendatangi kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah hari ini. Dan mereka berhasil bertemu dengan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, yakni Dr. Eko Sutanto. Dari pertemuan dengan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah itu, kemudian mereka mendapatkan dokumen-dokumen, tepatnya fotokopi itu dokumen yang selama ini disebut-sebut sebagai penyetaraan atau surat keputusan penyetaraan Gibran Raka Buming memiliki ijazah setara atau setingkat dengan SMK, yang itu kemudian menjadi dasar hingga dia bisa mendaftarkan ke KPU sebagai calon wakil presiden, dan seharusnya juga itu sebagai calon wali kota pada waktu masih di Solo dulu. Nah, bagaimana penjelasan lengkapnya? Mari kita simak ketika mereka selesai bertemu dengan para petinggi di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan menjelaskan hasil pertemuan mereka itu. Alhamdulillah, setelah perjuangan teman-teman semua, dengan doa teman-teman semuanya, dan dengan WA saya ke Pak Menteri, terpaksa harus begitu. Ya, akhirnya Pak Dirjen Digasmen, ya Pak Eko Susilo, akhirnya menerima karena beliau memang diperintah langsung oleh Pak Menteri yang kita WA. Tapi perjuangan teman-teman luar biasa. Ya gitu. Kalau nggak ada teman-teman juga pasti juga ini tidak akan terlaksana. Intinya Pak Eko Susanto. Intinya kami ya, tadi sebenarnya kami berempat. Tapi setelah ada kuota yang sangat terbatas, mohon maaf Bu. Akhirnya hanya kami bertiga, saya, Dr. Rismon dan juga Mas Michael yang masuk dan mendengarkan. Diterima oleh Pak Eko Susanto, Dr. Eko Susanto, kemudian Pak Anang dari BPID, dan juga beberapa staf lain. Intinya kami hari ini menemukan fakta, terus terang saja, bahwa ini adalah keajaiban dunia ke-9. Karena 8 sudah. 8 udah ya? 8 kan punya ayahnya. Oh iya. Ini ke-9. Karena tadi pengakuan dari Pak Eko Susanto, kasus seperti ini, kasus ada penyetaraan dari UTS yang kemudian disetarakan jadi ijazah setara SMK, baru ini di tangannya Pak Eko Susanto. Tapi beliau memang belum menjamin apakah dulu di zaman Pak Sutanto itu pernah ada. Tapi kronologinya memang ruwet. Karena apa? Karena dari riwayat pendidikannya ini, ya, katanya Gibran itu memang ada katanya, ya, tapi kami belum ditunjukkan buktinya. Baru dikatakan ada dari OPSS, Orchid Park Secondary School itu adalah raport kelas 10 dan kelas 11. Itu aja raport, ya, fotokopi raportnya. Tahunnya pun berbeda dengan ini. Tahunnya salah semua. Michael nanti jelaskan tahunnya. Salah semua tahunnya. Jadi ini pun berubah lagi datanya. Dan kemudian ijazah ini atau bukan surat penyetaraan ini memang harusnya bunyinya surat keputusan. Tapi katanya ya waktu itu karena kepentingan sudah ada ijazah S1. Jadi ini tuh dibuat hanya untuk sekedar syarat. Gitu. Karena S1-nya sudah ada dan menariknya mereka bilang yang S1 di luar tanggung jawab kami. Karena yang satu adalah punyanya Dikti. Gitu. Jadi lain.
Jadi intinya apa? Kita tetap kejar terus. Itu ya. Kami belum puas. Gitu. Tapi bagaimana bisa kita berterima kasih kepada Pak Menteri ya yang sudah kemudian dengan gercep ya membuka ini dari Bandung, beliau kemudian menginstruksikan matur nuwun Pak Profesor Ahmad Mukti ya Abdul Mukti ya dan juga jajarannya. Tapi tentu saja demi kejujuran dan kejelasan pendidikan anak-anak Indonesia ini harus dijelaskan. Lebih detailnya Bang Desmond sampaikan tadi apa yang ada di dalam. Jadi pemirsa, Kena tengah-tengah Bang. Gibran Raka Buming Raka tidak memiliki ijazah SMA. Yang ada adalah ini keajaiban dunia yang ke-9. Nah, makanya saya bilang kalau ini setara dengan ijazah SMA atau SMK, bisa nggak kita pakai ini melamar pekerjaan? Ya. Bisa nggak ini kita pakai untuk masuk ke Universitas Indonesia atau nggak bisa? Ya, tapi ini hanya bisa dipakai untuk KPU. Ya, kalau ini benar setara dengan SMK, saya minta ditunjukkan. Kok bisa kursus persiapan masuk universitas, bimbel dan lainnya itu kok bisa disetarakan dengan ijazah SMK? Pernah nggak kejadian seperti ini di kementerian ini? Sepanjang sepengetahuan Pak Eko, ya setahun menjabat nggak ada. Nanti dicarikan minggu depan katanya kalau ada. Makanya saya bilang jangan diada-adakan. Ya, jangan lembaga atau Kementerian Dasar dan Menengah ini seperti laboratorium forensik Polri yang suka memanipulasi bukti. Ya. Karena kalau mereka ada-adakan kita cari orang itu nanti. Ya, kalau nggak ada berarti ini lembaga manipulasi. Makanya saya setengah mengancam jangan diada-adakan. Ya, kalau memang ada orang yang mengajukan hal seperti ini, ada bilang ada. Kalau nggak ada bilang nggak ada. Gitu. Kalau nggak ada berarti ini khusus untuk Gibran. Iya. Untuk jadi wali kota Solo 2020 karena dibuat 2019. Terus dipakailah ini untuk 2024 wakil presiden. Jutaan anak Indonesia punya ijazah SMA dan SMK yang jelas, tetapi harus orang semacam ini yang jadi wakil presiden. Ya. Minggu depan mudah-mudahan kita ketemu lagi di sini untuk membuktikan bahwa memang tidak ada kasus seperti ini sebelumnya. Ya ini untuk Gibran. Kenapa hanya untuk Gibran? Karena bapaknya jadi presiden. Coba orang lain, anak-anak kalian semua rakyat ngajukan kursus bimbel universitas misalnya Sydney segala macam lah di luar sana, Insert Foundation Program atau bridging atau academic pathway, coba ajukan ke SMK di sini, pasti ditolak. Memangnya siapa lu? Pasti ditanyakan mana ijazah SMA-mu di luar negeri? Nggak ada, ya nggak bisa. Tetapi ini bisa. Kalau untuk Gibran semua bisa. Kalau untuk keluarga Jokowi semua bisa. Memangnya Kementerian Dasar dan Menengah ini punyanya nenek moyangnya Jokowi? Kita semua yang bayar pajak orang ini. Makanya saya bilang tadi di dalam, udahlah kalian berhenti untuk berbohong. Jujurlah. Karena ini sebenarnya untuk anak-anak kalian juga. Kalau ada sistem meritokrasi yang jelas di Indonesia ini, maka siapapun, latar belakang apapun, bapaknya siapapun bisa jadi presiden maupun wakil presiden. Jujur itu lebih baik. Ya, minggu depan kita tantang. Kalau memang ada data histori sebelumnya pernah ada seperti ini, buktikan. Jangan ada-adakan, apalagi dibuat manusia makhluk tuyul nanti atas nama apa gitu kan. Kita cari nanti nggak ada dia. Hati-hati. Ya, sekarang banyak teriakan Nepal-Nepal dari rakyat. Jangan sampai kementerian ini menjadi korban penepalan. Ya kan? Takut sama rakyat. Jangan pendidikan maupun outcomes-nya, learning outcomes-nya itu harus ditunjukkan kepada kita. Apa sih dasarnya menerbitkan ini? Gitu. Kalau nggak ada, ya Pak Abdul Muti. Kalau nggak ada Pak Menteri, dasar penerbitan surat keterangan ini yang seharusnya surat keputusan ini Pak. Apa dasar
Kemendikdasmen saat itu, Dirjen Dikdasmen saat itu menerbitkan ini. Ada kajiannya, kalau ada buktikan, kalau nggak ada jujur tarik ini. Kalau ini sudah ditarik, maka proses pemakjulan Gibran itu sangat gampang. Ya, karena ini syarat utama. Itu. Makanya Gibran, ya rakyat sudah semakin tahu, mundur aja lah. Daripada pejabat-pejabat di sini harus menipu, harus berbohong demi Anda, demi keluarga Anda. Terlalu banyak institusi negara harus berbohong demi keluargamu. Terlalu banyak. Ya, institusi negara menjadi institusi termul. Menjawab ini aja bertele-tele. Ini loh, jutaan anak-anak kita yang harusnya lebih layak daripada Gibran. Tetapi orang yang nggak jelas ijazah SMA-nya seperti ini yang harus menjadi wakil presiden. Terlaluan. Mana meritokrasi di Indonesia ini? Ya, hanya dengan bantuan bapaknya, bansos 500 triliun tiap tahun. Terpilih akhirnya itu si Gibran itu. Ya. Jadi intinya Gibran tuh nggak punya ijazah SMA atau SMK, cuma modal surat keterangan ini jadi wapres. Modal keterangan ini jadi wapres. Ini wapres. Modal ini surat keterangan. Ini. Yang digoyang, Pak. Oke. Kameranya goyang. Ya, jadi kita tunggu kabar minggu depan. Pak Roy Suryo sudah punya nomor teleponnya Pak Eko, Dr. Eko Susanto. Ya, janganlah ini. Kalau bisa kita selesaikan secara seminar ilmiah. Kita undang guru-guru besar bidang ilmu pendidikan. Ya. Dia tadi tertarik. Apakah dasar penerbitan surat keterangan ini termasuk Bu Melani, Buten Zorgi, ya. Buten Zorgi. Kalau bisa tolong Pak Abdul Muti, ya, diselenggarakan seminar ilmiah semacam itu, karena Pak, ya, kesalahan ini tidak harus ada di pundak Anda. Ya. Kalau memang salah, cabut aja. Betul. Gitu, beres. Jadi langsung diproses ke DPR untuk pemakzulan Gibran. Jauh ini kalau menyimak tadi penjelasan dari Dr. Roy Suryo dan Dr. Rismond, ya clear ini ya, ijazah Gibran ini bukan nggak setara dengan ijazah SMK gitu. Bahkan ini jadi pertanyaan besar yang selama ini jadi teka-teki dan juga jadi tanda tanya besar. Nah ini tapi tentu saja kita tidak bisa menerima sepihak begitu saja penjelasan dari Dr. Rismond dan Dr. Roy Suryo. Pasti kita tunggu juga ini bagaimana sesungguhnya soal ini, dan mereka tadi kan terbuka ya, karena mereka mengusulkan agar ada seminar, mengundang pihak-pihak yang mengetahui soal ini, dan saya kira penting juga itu mendatangkan pejabat lama yang menandatangani itu, bagaimana sesungguhnya soal ini, apalagi tadi kan dijanjikan sejauh ini ya, yang data dimiliki oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Dasar dan Menengah itu belum pernah ada peristiwa seperti Gibran Rakabuming ini. Nah, mereka sedang mencari, katanya nanti kalau akan ketemu akan diberikan. Dan saya kira ini seperti saya sebut sebelumnya, kasusnya Gibran Rakabuming ini jauh lebih serius dibandingkan ijazahnya Pak Jokowi. Kenapa? Karena ini bagaimanapun juga berkaitan dengan keabsahan seorang calon wakil presiden ketika mereka mendaftarkan dulu di KPU. Kalau kemudian ternyata dia memang tidak memiliki ijazah yang setara dengan SMK, seperti yang diakui selama ini kan berarti ya bisa bergulir ke ranah pidana. Ini apakah itu pemalsuan atau kelalaian atau apapun, dan ujung-ujungnya ya seperti ini dikatakan oleh Dr. Rismond tadi, bisa DPR itu bisa mengambil inisiatif untuk melakukan pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming. Selama ini kan justru soal ini yang sedang dicari pintu masuknya untuk memakzulkan Gibran itu. Apa dasarnya? Karena Purnawirawan kan juga sudah mendesak agar DPR mengambil inisiatif untuk memakzulkan Gibran Rakabuming, karena ada syarat-syaratnya untuk memakzulkan seorang presiden itu. Salah satunya ya ini pintu masuk kalau dia ternyata melakukan perbuatan pidana ya, dengan memalsukan atau memberikan keterangan palsu setidaknya begitu. Dan ini rentetannya panjang, ini yang kena bakal daftar yang terkena dosa dari ijazahnya Gibran ini. Sekali lagi kalau itu betul seperti dikatakan oleh Dr. Rismond dan Dr. Roy Suryo tadi, ini bisa jadi skandal baru.
Dan ini saya kira juga akan menjadi game changer tentang perdebatan ijazah dari Gibran Rakabuming. Karena sejak awal saya sendiri mulai mengendus bahwa ini soal ijazah Gibran Rakabuming ini jauh lebih serius dibandingkan persoalan keabsahan ijazahnya Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi kan sudah selesai jadi presiden dan ijazah SMA-nya gitu meskipun masih debatable, tapi kan sejauh ini Pak Jokowi kelihatannya ijazah SMA-nya itu ya asli, dan syarat kita tahu bahwa syarat menjadi seorang pejabat publik itu wali kota, gubernur, dan juga presiden atau calon wakil presiden itu kan ijazahnya SMA, bukan ijazah sarjana. Kalau kemudian terbukti nanti Pak Jokowi misalnya ijazah UGM-nya palsu, ya itu kebohongan publik saya kira jatuhnya. Tapi kalau Gibran ini, dan sekarang dia sedang menjabat, kalau kemudian terbukti bahwa dia tidak punya ijazah SMA atau yang sederajat, ya otomatis itu bisa dibatalkan posisinya sebagai wakil presiden, dan itu artinya pemakzulan. Saya kira kita beri kesempatan ini biar bergulir karena pintu masuknya sudah dibuka oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, soal bagaimana nanti akhirnya, ya saya kira kita mesti perlakukan semua dengan fair ya. Tidak boleh juga dengan sikap yang sejak awal sudah prejudice duluan. Banyak sekali para ahli-ahli yang nanti yang akan memberikan penjelasan, dan kalau perlu juga tentu saja nanti tim DPR itu bisa mendatangi sekolahnya Gibran di Singapura dan juga di Sydney di Australia untuk mendapatkan kejelasan bagaimana sesungguhnya duduk soalnya. Walaupun soal-soal begini sebenarnya ujungnya di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di Indonesia ya, karena resmi atau tidaknya, sah atau tidaknya sebuah ijazah yang disebut setara dengan SMK atau SMA di Jakarta atau di Indonesia, itu yang berhak menentukan adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, bukan universitas atau perguruan yang ada di Singapura dan di Australia. Saya Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.